Dia tidak sadar bahwa istrinya yang duduk di belakang itu turun dari mobil untuk kamar kecil. Dan setelah bensin diisi selesai, dia langsung berangkat tanpa menyadari bahwa istrinya tertinggal, ya. Dan waktu istrinya keluar dari kamar kecil, betapa kagetnya dia ketika dia cari mobilnya nggak ada. Untungnya, masih untung dia bawa handphone. Dia telepon suaminya. Dan waktu dia telepon suaminya kaget. Dia lihat betul istrinya tidak ada di dalam mobil. Tapi suaminya tidak bisa segera kembali karena dia sudah masuk ke dalam jalan tol. Jadi terpaksa si istri dengan kemurahan hati seorang supir bus, dia boleh naik gratis sampai ketemu sama suaminya di ujung jalan tol. Saudara bisa bayangkan kalau saudara jadi si istri, kira-kira gimana perasaan saudara, ibu-ibu? Ditinggal malam-malam di tempat yang tidak kenal, tanpa uang, tanpa segala sesuatu. Rasanya gimana? Jengkel, marah, ya. Memang peristiwa ini bukan peristiwa yang sering terjadi, sekali-sekali saja ada orang yang merasa dilupakan dan ditinggalkan. Tapi ada banyak orang yang merasa dilupakan dan ditinggalkan oleh Tuhan. Ada banyak orang pada masa-masa ini, hari-hari yang sukar ini, merasa bertanya-tanya, kenapa Tuhan Engkau meninggalkan aku? Mengapa Engkau melupakan aku? Kenapa masalah ini terjadi kepadaku dan aku tidak kunjung dapat pertolongan dari Tuhan? Dan itulah tema kita sepanjang bulan Mei ini. God has not forgotten you. Tuhan tidak melupakan saudara. Tuhan tidak melupakan kita semua. Dan hari ini, seperti yang saya sempat singgung tadi, tema kita pada minggu ini adalah percaya kepada Tuhan di masa-masa yang sukar, di masa-masa yang tidak pasti, tidak ada kepastian. Ada banyak orang, kebanyakan pernah mengalami momen-momen di dalam hidupnya di mana rasanya segala sesuatu terjadi di luar kendali. Sepertinya ada badai yang menghancurkan semua rencana dan harapannya. Pernah merasa begitu, saudara? Rasanya tidak ada lagi harapan. Saat-saat di mana pertanyaan lebih banyak daripada jawaban. Dan rasanya iman yang selama ini kita pegang rasanya hancur, rontok rasanya. Atau pernah nggak saudara merasa dalam hidup ini seperti naik mobil di dalam kabut yang tebal? Saudara sudah nyalakan semua lampu, tetapi saudara hanya bisa lihat 2 meter ke depan. Dan saudara tidak punya banyak pilihan selain melangkah berjalan apa yang ada. Saudara tidak punya pilihan. Saya pernah satu hari naik mobil di puncak. Kabut begitu tebal. Dan saya tidak bisa lihat apa-apa. Kita semua di mobil mau lihat jalan juga gak bisa. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Yang kita bisa lakukan cuma satu, saudara. Mobil di depan, lampunya menyala, kita ikutin, ya. Dengan harapan kalau dia nyemplung ke jurang, kita nggak ikut nyemplung, gitu ya. Jadi ikutin aja pelan-pelan. Dia juga pelan-pelan, kita juga pelan-pelan. Tiba-tiba setelah kita ikutin, tiba-tiba dia berhenti dan mematikan lampu. Kita heran kenapa dia berhenti matikan lampu. Dan kita lihat orangnya turun, saya juga turun. Ternyata dia pulang ke rumahnya, saudara. Saya ada di rumah orang, saya lihat dia lihat saya malu, saya masuk lagi, saya keluar dari rumahnya. Karena tidak ada pilihan, ya.
Di tengah-tengah situasi yang seperti itu, seperti ini, yang banyak rasanya tidak ada pilihan, satu-satunya yang kita bisa ambil adalah mempercayai kekuatan yang lebih besar daripada kekuatan kita, yaitu kekuatan dari Tuhan. Kita perlu percaya kepada janji Tuhan. Karena apa? Karena janji Tuhan itu seperti jangkar yang kokoh, seperti landasan yang tidak bisa goyang. Kita bisa berdiri dengan teguh di atas janji firman Tuhan. Kita bisa mempercayai Tuhan yang tahu segala sesuatu, sampai pada akhir cerita Dia sudah tahu. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa tetap bertahan di dalam suasana yang tidak ada kepastian? Gimana caranya kita mempercayai Tuhan di mana ketidakpastian itu semakin hari semakin berat? Hari ini kita akan melihat bagaimana tangan Tuhan yang tidak kelihatan itu bekerja dalam kehidupan kita, membawa kita masuk ke dalam damai yang tidak akan pernah tergoyahkan. Hidup kita itu seringkali seperti orang yang melihat tenunan. Ya, pernah lihat orang haken menenun gitu ya, apa? Haken ya. Dia menenun dengan benang yang berwarna-warni. Hidup kita seperti itu, seperti orang menenun dengan benang yang berwarna-warni. Ada warna yang namanya kekacauan, ada yang warnanya namanya kedamaian. Semuanya campur jadi satu, dan kita lihat dari bawah, kita rasanya sepertinya nggak bisa melihat gambarannya. Tetapi Tuhan yang di atas, Dia sedang menggambar suatu pola yang indah buat kita semua. Jadi di dalam masa yang ketidakpastian seperti ini, kita sangat membutuhkan pimpinan dan penyertaan dari Tuhan. Kita perlu percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Manusia pada dasarnya itu selalu kepingin ngerti, kepingin selalu punya jawaban. Kalau dia naik kendaraan, kepingin tahu mapnya, ini mau ke kanan atau ke kiri. Dan kita semua selalu kepingin punya jaminan kepastian. Tapi cara Tuhan seringkali berbeda dengan cara kita manusia. Waktunya Tuhan juga berbeda dengan jam dan kalendernya kita, sangat berbeda. Tuhan itu bekerja di kekekalan. Kita bekerja di dalam waktu yang sangat terbatas. Dan Tuhan perlu membentuk kita, memproses kita. Dan caranya Tuhan seringkali Dia melakukannya di alam roh yang tidak kelihatan dengan mata jasmani kita. Sama seperti sebuah benih yang ditanam di tanah. Kalau kita tanam sebuah benih di tanah, kita tidak lihat apa yang terjadi. Tapi bukan berarti tidak ada yang terjadi. Tanpa kita lihat, benih itu berakar, bertumbuh, dan satu hari dia akan muncul ke permukaan. Demikian juga pertolongan Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, saat-saat kita menunggu jawaban Tuhan, bukan berarti tidak ada yang terjadi. Semuanya terjadi di alam roh, cuma kita gak bisa lihat dengan mata jasmani kita. Tuhan merubah masa penantian itu menjadi masa persiapan, supaya ketika pertolongan Tuhan datang, kita siap untuk menerimanya. Apa artinya percaya kepada Tuhan? Para saudara berpikir, apa artinya percaya kepada Tuhan? Percaya kepada Tuhan itu artinya kita rela melepaskan kendali hidup kita kepada Tuhan. Dan ini yang paling sulit.
Percaya kepada Tuhan berarti kita berani melepaskan kendali kita atas hidup kita dan melepaskannya, menyerahkannya kepada Tuhan. Dan itu kalau mau jujur yang paling sulit buat manusia. Kita kepingin tahu apa yang bakal terjadi. Biar apa? Biar kalau ada tikungan dalam hidup kita punya plan A, kita punya plan B, kita punya plan C kalau bisa. Tapi saya mau beritahu kepada saudara, percaya itu bukan berarti punya kepastian. Percaya itu artinya justru berani melepaskan kendali sepenuhnya kepada Tuhan di mana ada ketidakpastian. Dan kepercayaan tumbuh waktu kita berani menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Amsal, bisa ditampilkan Amsal 3 ayat 5-6 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Segenap, bukan sebagian, bukan 95%, segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia di dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ayat ini saudara bukan cuma kata-kata manis buat penghiburan kita, tetapi ini strategi dari Tuhan sendiri. Ini dari strategi dari Tuhan supaya kalau kita percaya dengan segenap hati, benar-benar percaya, maka kekacauan, ketidakpastian yang kita alami itu justru akan berubah menjadi kesaksian yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dan percaya kepada Tuhan bukan berarti cuma duduk manis dan menanti pertolongan Tuhan dan semuanya akan beres sendiri. Bukan. Percaya dengan segenap hati itu percaya yang aktif. Artinya apa? Tetap berdoa sekalipun belum ada jawaban. Lukas 18 ayat 1 bilang, Tuhan Yesus menegaskan bahwa kita harus senantiasa berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jadi doa itu dinaikkan walaupun terus dinaikkan walaupun belum ada jawabannya. Percaya itu artinya tetap menyembah Tuhan walaupun digempur dengan berbagai macam keraguan. Dan percaya kepada Tuhan itu artinya tetap melangkah maju, tetap berani bertindak walaupun jalannya masih samar-samar, belum ada petunjuk yang jelas, tapi berani melangkah karena janji Tuhan. Percaya itu artinya memilih taat daripada takut. Memilih taat daripada takut. Berpegang teguh pada janji Tuhan meskipun logika kita berkata sebaliknya. Walaupun logika kita rasanya nggak masuk logika, tapi karena janji Tuhan, karena firman Tuhan, kita berani melangkah. Saudara tahu, ingat kisahnya Abraham. Ketika Abraham dipanggil Tuhan keluar dari Ur Kasdim, Tuhan bilang, pergilah, tinggalkanlah sanak familimu, aku akan membawa kamu ke tempat yang berlimpah susu dan madunya, dan kamu akan menjadi bangsa yang besar, kamu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan waktu Abraham taat, dia tidak melihat satu tanda pun. Dia tidak melihat satu tanda pun. Dia melangkah ke tempat yang dia belum pernah tahu. Dia tidak pegang map sama sekali. Dia tidak pegang peta. Dia hanya taat. Di dalam Ibrani 11 ayat 8 terjemahan 2 dikatakan, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya sebagai milik pusakanya. Lalu ia berangkat tanpa mengetahui tempat yang ditujunya. Tanpa tahu. Itu iman, itu percaya.
Makanya dia disebut Bapa orang percaya. Dan perjalanan Abraham tidak berarti mulus, tapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Karena apa? Karena dia percaya kepada pribadi Tuhan yang memanggil dia. Abraham taat bukan karena dia udah ngerti semua. Banyak orang tidak mau taat, tidak mau melakukan firman Tuhan karena belum mengerti. Tapi Abraham, walaupun dia belum mengerti semua, dia berani taat karena dia yakin pribadi yang memanggil dia adalah Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha kuasa, yang sanggup membuat yang dari tidak ada menjadi ada. Dan sama seperti itu, perjalanan iman kita bakal menguji kesabaran kita, bakal menguji komitmen kita dan iman kita. Iblis selalu berusaha mencoba membuat kita ragu-ragu akan Tuhan. Dia selalu berbisik dalam telinga kita, Tuhan sudah lupa sama kamu. Siapa sih kamu? Ya, firman Tuhan itu bukan untuk kamu. Janjinya itu untuk orang-orang tertentu, bukan untuk semua orang. Dan dia berusaha membuat kita ragu-ragu. Tapi kalau kita tetap percaya kepada firman Tuhan itu menjadi perisai, tameng yang menangkis semua serangan panah api dari si jahat yang mau membuat kita ragu-ragu. Yesaya berkata di dalam Yesaya 40 ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Dan janji ini tidak tergantung dari prestasi rohani saudara. Janji ini tidak tergantung dari situasi saudara. Janji ini betul-betul jaminan buat kita, karena kita tahu bahwa Allah yang kita percayai adalah Allah yang setia dengan janji-janjinya. Setiap kita tidak tahu kapan badai masalah akan datang dalam kehidupan kita, tapi badai itu pasti datang. Dan kita juga tidak tahu kapan badai itu akan berlalu. Dia bisa datang sewaktu-waktu, dan belum tentu dalam waktu yang singkat dia akan berlalu dari kehidupan kita. Yesus berkata di dalam Yohanes 16 ayat 33, dalam dunia kamu akan menghadapi kesusahan, tetapi kuatkan hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Yesus berkata bahwa di dalam dunia kita orang percaya akan mengalami kesusahan. Dia tidak anggap enteng masalah saudara. Tapi saya mau beritahu, ayat ini memberitahu kita supaya kalau kita mengalami kesusahan, masalah, badai dalam kehidupan kita, kita harus mengubah cara pandang kita. Apa? Dia bilang, aku telah mengalahkan dunia. Artinya Tuhan dan kuasanya ada bersama-sama dengan kita ketika kita sedang menghadapi masalah dan badai dalam kehidupan kita. Dan kalau kita mengerti akan kebenaran ini, kita berdiri di atas kebenaran ini, ketidakpastian itu kehilangan kuasanya. Ketidakpastian itu kehilangan kekuatannya, dan damai sejahtera itu akan menjadi warisan buat kita. Damai sejahtera akan memenuhi hati dan pikiran kita. Dan untuk kita bisa percaya sama Tuhan, kita juga perlu mengalihkan fokus kita. Fokus artinya apa? Jangan liatin terus masalahnya. Liatin sesuatu yang lebih besar dari masalah itu. Yaitu siapa? Yaitu Tuhan kita. Dia Tuhan yang lebih besar dari masalah kita. Dan dia bukan hanya lebih besar, dia punya solusi atas setiap masalah yang sedang saudara hadapi hari ini. Dia sudah punya solusinya. Bukan akan, dia tidak kaget ketika saudara punya masalah.
Dia sudah punya solusinya. Itu bukan berarti kita tutup mata dari kenyataan, tapi kita sadar bahwa ada kenyataan yang lebih besar, bahwa selalu ada jalan keluar bersama dengan Tuhan. Contohnya apa? Contohnya Petrus. Waktu Petrus, dia matanya tertuju kepada Tuhan Yesus, maka apa yang terjadi? Dia dapat mengatasi hukum alam sekalipun. Hukum alam itu gak bisa dilawan. Tetapi ketika mata kita tertuju kepada Tuhan, hukum alam pun tunduk. Dia bisa berjalan di atas air yang tidak pernah dilakukan oleh siapapun kecuali Yesus. Tapi begitu fokusnya berubah, dia mulai lihat ombak, dia mulai lihat angin, rasa takut mulai muncul dan dia mulai tenggelam. Pertanyaannya, mata saudara saat ini sedang tertuju kepada siapa? Masalah atau Tuhan? Kalau mata saudara tertuju kepada masalah, tidak heran hidup saudara selalu penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran. Tetapi kalau saudara percaya kepada Tuhan, Yehova Jireh, Allah yang menyediakan, Allah yang menyembuhkan, Allah yang maha kuasa, Allah yang menyediakan segala sesuatunya, kita ganti fokus kita, maka kita damai sejahtera akan memenuhi hati pikiran kita. Ganti fokus ke arah Tuhan, tidak membuat masalah hilang, saudara. Jangan pikir hilang, tetapi sekali lagi saya bilang, walaupun masalah yang tidak hilang, ada Yesus yang sanggup mengatasi masalah tersebut, yang membuat kita tetap bisa tenang, tetap bisa merasa damai sejahtera. Kenapa? Karena firman Tuhan itu yang memberikan jaminan kepada kita. Roh Kudus akan menuntun kita, dan damai sejahtera Tuhan akan memenuhi hati dan pikiran kita. Iman bukan jaminan bahwa kita hidup bebas dari masalah. Iman bukan jaminan kita hidup tanpa masalah. Tapi iman menjamin bahwa saudara tidak pernah menghadapi masalah seorang diri. Saudara tidak pernah menghadapi masalah sendirian. Selalu ada Tuhan dengan kuasanya yang tidak terbatas, itu ada bersama dengan saudara. Dan itulah yang disebut dengan kebebasan yang sejati, kemerdekaan yang sejati, damai sejahtera yang sejati. Itu kita dapatkan kalau kita senantiasa menyadari kehadiran Tuhan yang sanggup dan mau menolong kita, itu ada bersama-sama dengan kita. Dan kehadiran Tuhan itu bisa mengubah segalanya. Seperti saya katakan tadi, dia ubah masa tunggu menjadi masa persiapan. Orang menunggu itu paling bosan. Tapi ketika kita tahu itu sedang adalah masa persiapan, itu membuat kita jadi antusias. Dan ujian dalam kehidupan kita itu tidak lagi menjadi sesuatu yang menakutkan, tetapi menjadi sesuatu yang akan membuat kita mempunyai kesaksian hidup. Kalau saudara nonton filmnya itu tidak pernah ada tension, tidak pernah ada masalah, semuanya baik-baik saja, datar-datar saja. Tidak ada orang yang mau nonton film seperti itu. Tapi film yang menarik adalah ketika ada masalah besar, selalu ada kemenangan buat orang-orang yang benar. Jadi sama seperti itu. Kalau kita bersama dengan Tuhan, ujian hidup kita akan menjadi kesaksian buat kita. Dan kehadiran Tuhan mengubah rasa takut menjadi keberanian yang tidak tergoyahkan oleh apapun. Tapi buat mengalami perubahan itu, kita harus memilih untuk tetap percaya walaupun tidak masuk akal, tidak masuk logika. Kita tetap harus memilih
memilih untuk tetap mempercayai Tuhan. Kita harus tetap percaya bahwa rencana Tuhan itu selalu lebih baik daripada rencana kita. Tuhan itu rencananya selalu yang terbaik, bukan hanya yang baik tapi yang terbaik. Dan waktunya selalu tepat. Dia tidak pernah terlambat dan tidak pernah gagal. Jadi kalau kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan di masa-masa yang tidak ada kepastian, jangan takut, semuanya akan jadi jauh lebih baik. Setiap momen yang penuh tidak kepastian adalah kesempatan buat kita untuk melihat janji firman Tuhan yang digenapi dalam hidup kita. Untuk melihat bahwa Tuhan yang kita sembah benar-benar Tuhan yang hidup. Dan tidak sia-sia kita meletakkan iman percaya kita kepada Tuhan. Filipi 4 ayat 7 berkata, damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hatimu dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Itu akan kita alami ketika kita tidak takut dan tetap bergantung kepada Tuhan. Kita gak pernah sendiri. Ingat, ini adalah perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita barang sedetik pun, dan Dia tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian di dalam kehidupan ini. Dia tidak pernah. Dia lebih daripada orang tua yang senantiasa mengawasi anaknya. Saya punya anak ada di Jakarta, tapi setiap gerak-geriknya selalu dipantau. Dan begitu dia punya masalah, selalu kita turun tangan. Tidak pernah diam. Satu hari tiba-tiba dia telepon, mobilnya mogok. Kita langsung kontak, kita langsung action, kita langsung tolong. Kalau saya dan Jingjing, manusia yang terbatas, kita selalu memperhatikan, mengawasi anak-anak saya. Apalagi Tuhan, matanya bisa melihat jauh lebih dalam, jauh lebih panjang, sampai kepada akhir cerita. Roh Kudus menjadi penghiburan buat kita, firman-Nya menjadi petunjuk buat kita berani bertindak, dan kasih-Nya itu yang menjamin masa depan kita. Waktu ada ketidakpastian dalam hidup kita, datang kepada Tuhan di dalam doa. Coba datang, masuk ke dalam hadirat-Nya. Percaya kepada Tuhan itu perlu usaha untuk tinggal di dalam hadirat Tuhan. Apalagi saat ini kita hidup di dunia yang betul-betul akhir zaman. Ada banyak sekali pengajaran-pengajaran, ada banyak sekali masukan-masukan, kondisi yang membuat kita takut. Tapi kalau kita ada di dalam hadirat Tuhan, kita bisa merasakan momen-momen di mana kita bisa merasakan ketenangan. Kita bisa mendapatkan firman Tuhan yang melembutkan hati kita, melegakan kita. Dan di saat-saat itulah, saat kita berdoa, kita berani menyerahkan segalanya ke dalam tangan Tuhan. Memang Tuhan tidak selalu menunjukkan semuanya dari awal sampai akhir, tapi Dia selalu memberikan cukup cahaya supaya kita bisa melangkah satu langkah lagi ke depan. Ketika kita datang lagi kepada Tuhan, Tuhan akan tunjukkan kepada kita satu langkah lagi, dan akhirnya kita bisa keluar dari semua situasi yang membuat semuanya tidak pasti. Saudara bisa bayangkan bangsa Israel waktu mereka keluar dari tanah Mesir, sampai di tepi sungai Laut Merah, di depan Laut Merah, di belakang tentara Mesir. Tidak ada jalan keluar sama sekali. Tidak ada jalan keluar. Sementara pasukan Mesir semakin lama semakin dekat. Tapi apa yang dikatakan oleh Tuhan lewat Musa? Coba kita baca dari Keluaran 14 ayat 13. Jangan takut, berdirilah teguh, dan lihat keselamatan dari Tuhan yang akan Dia berikan hari ini. Jangan takut.
lihat Tuhan akan tolong kita hari ini. Dan waktu Musa katakan itu, dia kedangkan tongkatnya. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi itu sesuatu yang di luar logika, di luar akal sehat. Tidak pernah terjadi dan tidak mungkin terjadi kalau bukan karena Tuhan. Hari ini, saudara, dari atas mimbar ini Tuhan katakan kepada kita semua, saudara dan saya, jangan takut. Hari ini Tuhan akan buka jalan. Dan mujizat yang di luar akal akan terjadi dalam kehidupan kita. Apa pesan penting yang kita harus tangkap hari ini? Tuhan seringkali menyediakan pertolongan dengan caranya, bukan dengan cara kita. Tapi kita seringkali mau dengan cara kita. Caranya lebih dahsyat, lebih luar biasa, tidak dapat disangka-sangka. Timingnya selalu pas, dia tidak pernah terlambat. Saudara bisa bayangkan ketika mereka berjalan di padang gurun. Mereka berjalan di padang gurun betul-betul tanpa kompas, tidak ada kompas. Dan mereka belum tahu mereka mau arah kemana. Tidak ada petunjuk mereka mau ke kanan atau ke kiri, hanya patokannya tiang api dan tiang awan. Dan mereka tidak tahu berapa lama mereka akan ada di padang gurun. Tetapi kalau saudara hari ini seperti bangsa Israel, saya mau beritahu kepada saudara, padang gurun itu bukan tempat di mana Tuhan meninggalkan mereka. Justru padang gurun adalah masa-masa padang gurun adalah masa-masa di mana mereka mengalami penyertaan Tuhan, di mana Tuhan membentuk mereka dari seorang budak menjadi seorang tentara. Masa-masa di mana Tuhan membentuk mereka dari orang yang tidak percaya menjadi orang yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kenapa? Karena mereka harus bergantung dengan mana yang turun hanya untuk satu hari dan tidak bisa untuk besok, tidak bisa di stok. Besok mereka harus bergantung lagi kepada Tuhan. Besoknya mereka harus bergantung lagi kepada Tuhan. Dan itulah yang membentuk mereka bisa percaya kalau Tuhan menyediakan mana buat hari ini. Mereka juga belajar untuk mempercayai Tuhan bahwa Tuhan akan menyediakan mana untuk besok. Tuhan yang sama juga akan memberkati kita. Kalau dia sudah pernah menolong kita dulu, hari ini juga dia akan tolong kita. Dan besok berikutnya, bulan depan, tahun depan, dia juga Tuhan yang sama yang sanggup menolong kita. Keadaan boleh tetap padang gurun, padang gurun tetap padang gurun, tetapi pertolongan Tuhan tetap sama, tidak pernah berubah. Mungkin doa saudara tidak langsung dijawab. Kalau doa langsung dijawab, kalau doa kita langsung dijawab, kalau semua pertanyaan langsung dikasih solusinya, kita tidak belajar apa yang namanya iman yang sejati. Kita tidak belajar apa itu namanya percaya yang sejati. Justru di tengah-tengah penantian dan ketidakpastian, iman kita mulai tumbuh dan kita belajar percaya penuh, mengandalkan Tuhan 100%. Dan ini tidak bisa kita pelajari kalau semuanya itu lancar-lancar dan baik-baik saja. Ketika hidup kita ini berat, seringkali kita bertanya, kenapa kok ini bisa terjadi ya? Kapan ya semua ini berlalu? Gimana caranya kita bisa keluar dari semuanya ini? Apa yang harus kita lakukan? Itu wajar, itu manusiawi, nggak apa-apa. Tapi jangan berhenti di situ. Kita harus tahu bahwa ada janji Tuhan yang membuat kita bisa pindah dari mode, ya kalau AC itu ada modenya ya, modenya bisa dry, bisa cool. Kita juga bisa pindah mode dari mode banyak tanya
Jadi mode dari mode banyak tanya jadi mode percaya penuh. Alkitab berkata di dalam Yesaya 55, rancanganku bukan rancanganmu, jalanmu bukan jalanku. Seperti langit, tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu, rancanganku dari rancanganmu. Beda banget. Tapi semuanya itu supaya kita percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, Dia tahu betul apa yang Dia lakukan. Dia tidak pernah sembarangan. Dia sudah punya rencana atas hidup saudara. Rasul Paulus tahu persis apa itu artinya ketidakpastian. Ketika dia ada di dalam penjara, dia tulis begini: ku katakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri di dalam segala keadaan. Kepuasan Paulus bukan karena kondisi hidupnya, tetapi karena hubungannya dengan Tuhan. Hubungannya dengan Tuhan itu yang membuat dia merasa aman. Saya minta pemain musik bisa naik ke depan. Jadi dia tahu apapun yang dia alami, Tuhan tetap hadir dan Tuhan punya tujuan atas hidupnya. Ketika dia dan Silas sedang ada di dalam penjara, kakinya dipasung, tangannya dirantai, badannya penuh dengan luka, dia tidak berkeluh kesah, dia tidak bersungut-sungut, dia tidak memohon-mohon kepada Tuhan. Tapi yang kita baca di Kisah Rasul, mereka berdua memuji Tuhan dengan suara yang keras. Karena apa? Karena mereka tahu Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan ketika mereka tetap percaya, mujizat terjadi, gempa yang luar biasa terjadi. Tapi bukan rumah yang roboh, bukan penjara yang roboh, tapi kunci-kunci terbuka, belenggu-belenggu terbuka, pasungan terbuka, dan yang dibebaskan bukan hanya mereka, bukan hanya Paulus dan Silas, seluruh tawanan ikut dibebaskan. Saudara, hari ini masalah mungkin ada dalam hidup saudara, ketidakpastian ada dalam hidup kita. Tapi ingat, percaya kepada Tuhan. Mari kita memuji Tuhan, maka pertolongan yang dari Tuhan akan segera datang hari ini. Amin. Ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu. Ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu. Ku tetap percaya, ku tetap percaya, walaupun tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu. Ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu. Ku tetap percaya, Mari kita bangkit berdiri. percaya, walaupun tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu. Ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu. Ku tetap percaya. Saudara, obat dari rasa takut bukan percaya sama diri sendiri, tetapi percaya sama Tuhan.
Waktu takut mulai datang. Mari kita ubah fokus kita kepada janji Tuhan. Dan tidak gampang, tapi selalu membawa perubahan. Mazmur berkata, saat aku takut, aku percaya kepadamu. Yesaya berkata, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan meneguhkan, menolong, dan menopang engkau. Firman Tuhan yang sama yang disampaikan oleh pemazmur dan oleh Yesaya hari ini diberikan sebagai kabar baik buat kita semua, bahwa Tuhan yang sama ada di tengah-tengah kita hari ini. Apapun masalahmu, Dia ada bersama-sama dengan kau. Dia yang maha kuasa, Dia yang punya rencana yang baik atas hidupmu, menyertai engkau. Kalau ada di antara saudara yang membutuhkan dukungan doa, letakkan tangan saudara di dada dan saya akan berdoa buat saudara. Tuhan tetap bersamamu. Janjinya tidak pernah goyah. Dia sudah menyediakan jalan keluar. Bergantung, berdiri di atas firman-Nya, melangkah sesuai dengan janji. Aku tidak pernah sekali-sekali meninggalkan kau, dan tidak sekali-sekali aku membiarkan kau. Demikian firman Tuhan. Bapa, kau melihat setiap tangan yang diletakkan di dada sebagai respon mereka terhadap firman Tuhan. Saat ini Tuhan, aku percaya dengan kasih-Mu yang tak terbatas, dengan janji-Mu yang kau pegang karena Engkau setia dengan janji-Mu. Aku berdoa dan aku menyalurkan kasih karunia Tuhan turun atas setiap orang yang meletakkan tangannya di dada, supaya mereka mengalami pertolongan Tuhan pada saat yang tepat. Karena aku percaya Kau tidak pernah terlambat, dan Kau melakukannya dengan cara-Mu Tuhan. Pada waktu yang tepat mereka melihat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua roh ketidakpercayaan aku ikat, aku tolak, aku usir di dalam nama Yesus. Semua keraguan-raguan, ketakutan, kekhawatiran, aku usir di dalam nama Yesus. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal memenuhi hati, pikiran, dan perasaan kita semua di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih Tuhan.